Mengenal UJT berpasangan. UJT berpasangan digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok di mana dua data tersebut harus memiliki distribusi yang normal dan varian yang sama. Sebelumnya, pastikan kita sudah membuat olahan data atau hipotesis yang akan kita uji. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita menggunakan data uji skala kekuatan otot sebelum dan setelah latihan rompasif. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya, kemudian kita entry data ke dalam SPSS pada variabel view. Jangan lupa kita atur pada bagian kolom tipe sampai dengan measure. Pada kolom tipe kita menggunakan skala angka, maka diubah menjadi numerik. Pada kolom width itu diberikan untuk jumlah karakter. Kemudian pada kolom desimal itu memberikan jumlah karakter di belakang koma. Tetapi data yang kita entry itu tidak menggunakan koma, maka kita buat 0 saja. Pada kolom label itu kita bisa membuat nama menjadi lebih lengkap lagi dan bisa dipakai dengan spasi. Kemudian pada values itu untuk menggantungkan nilai yang bertipe string menjadi bertipe numerik. Misalnya 1 itu untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Tetapi pada data kita kali ini tidak menggunakan values, jadi tidak usah kita ubah ya. Kemudian kolom align, yaitu untuk mengatur data kalimat. Terakhir pada measure itu kita ubah menjadi scale karena data yang kita gunakan itu bertipe numerik atau berupa angka. Oke, setelah itu kita pindah ke data view dan kita masukkan entry data yang sudah kita buat tadi ke data view. Setelah selesai, kemudian kita pilih Analyze, lalu Comprehend Mean, dan pilih Period Sample T-Test. Lalu kita masukkan skala sebelum ke variabel pertama, kemudian masukkan skala yang setelah ke variabel kedua. Kita klik OK. Maka akan muncul data output dari data yang sudah kita entry berdasarkan UJT berpasangan. Pada bagian output pertama atau pada sampel statistik ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data skala kekuatan otot sebelum dan setelah dilakukan latihan rompasif. Pada means itu nilai rata-rata. Terlihat nilai rata-rata pada kekuatan otot sebelum dan sesudah dilakukan latihan rompasif. Kemudian N yaitu jumlah sampel atau responden sebanyak 30 responden. Ada standar deviasi dan standar error mean, di mana kedua standar tersebut menjelaskan statistik dan deskriptif output yang pertama. Lanjut pada output kedua atau varian sampel correlation, di mana dijelaskan hasil korelasi antara hubungan kedua data atau variabel, yaitu sebelum dan setelah dilakukan latihan rompasif, di mana pada output kedua itu menjelaskan apakah terdapat hubungan antara skala kekuatan otot sebelum dan skala kekuatan otot setelah dilakukan latihan rompasif melalui uji korelasi, dan diketahui nilai signifikasinya sebesar 0,888, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai p-values atau 0,05. Karena lebih besar nilai signifikasinya, maka indikasinya tidak ada hubungan antara skala sebelum dan setelah latihan rompasif. Lanjut pada output yang terakhir, yang ketiga, yaitu output yang paling penting, di mana pada output ini diberikan gambaran ada atau tidaknya perbedaan skala kekuatan otot sebelum dan sesudah latihan rompasif. Sebelum memaknai nilai signifikasi itu Taylor 0,000,
Kita pahami dulu dasar pengambilan keputusan varian sampel t-test. Pada dasar pengambilan keputusan pertama, jika nilai signifikasi total itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil data skala kekuatan otot sebelum dan setelah latihan room pasif. Maka sebaliknya, jika nilai signifikan total itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil data skala kekuatan otot sebelum dan setelah latihan room pasif. Maka pengambilan keputusan diketahui bahwa nilai signifikan total sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa adanya perbedaan antara skala kekuatan otot sebelum dan setelah latihan room pasif. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan pada uji T berpasangan pada SPSS kali ini. Semoga bermanfaat. Uji Wilkinson adalah bagian dari uji statistik non-parametrik, dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Uji Wilkinson digunakan sebagai alternatif dari uji paired sample t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita melakukan uji Wilkinson ini agar teman-teman bisa memahaminya. Dan di sini sudah ada data penelitiannya, yaitu sebelum dan sesudah latihan room pasif. Langsung saja kita lakukan uji Wilkinson. Yang pertama, quick analyze non-parametric test legacy dialog. Lanjut ke to related sample. Di sini ada kotak dialog. Untuk skala kekuatan otot kita masukkan ke kanan. Kalau kekuatan otot sesudah, kita masukkan ke kanan. Jangan lupa uji Wilkinson-nya dicentang dan klik OK, dan akan keluar hasil uji seperti ini. Di sini ada dua tabel, yaitu tabel ranks dan tabel tes statistik. Untuk menginterpretasikan tabel ranks, perlu digarisbawahi bahwa negatif ranks untuk melihat penurunan dari pre-test ke post-test. Untuk positif ranks untuk melihat peningkatan pre-test ke post-test. Dan test nilai yang kesamaan nilai pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan tadi, dapat disimpulkan untuk negatif rank dari 30 responden tidak ada penurunan baik dari mean rank ataupun sum of rank. Kemudian positif rank yaitu untuk melihat peningkatan dari 27 yang positif, mean ranknya 14 dan sum of ranknya 378. Untuk nilai yang sama, t-nya ada 3. Total 30 dari 30 responden. Kita lanjut ke tabel tes statistik. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Dan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Di sini nilai signya 0,000, maka hipotesis kita diterima.